Tiga, bahwa saudara Arif Rahman Arifin melaksanakan setiap tindakannya berada dalam kondisi daya paksa overmal. Pendapat penuntut umum, menurut John Kerr, membagi daya paksa menjadi tiga, yaitu pertama, daya paksa absolut. Di bawah pengertian ini seseorang tidak dapat berbuat lain. Contoh, seseorang membunuh orang lain dalam keadaan terhipnotis. Kedua, daya paksa relatif. Di sini kekuasaan yang memaksa mutlak. Orang yang dipaksa masih ada kesempatan untuk memilih perbuatan yang mana. Contoh, kasir bank yang ditodong oleh kawanan perampok. Ketiga, keadaan darurat seorang berada dalam dua pilihan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Daya paksa yang didalilkan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti karena saksi Ferdy Sambo tidak melakukan paksaan maupun ancaman secara nyata terhadap nyawa terdakwa Arif Rahman Arifin, serta terhadap dalil yang disampaikan bahwa saksi Ferdy Sambo telah melakukan tekanan psikis terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dikaitkan dengan pendapat Profesor Simon bahwa tidak setiap tindakan yang dapat mendatangkan perasaan takut itu menjadi dasar bagi tidak dapat dihukumnya seseorang yang mendapat paksaan untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. 4. Terdakwa Arif Rahman Arifin menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Pledoi tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin terhadap pasal 51 ayat 2 KUHP. Ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah yang diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Perihal itikat baik itu sendiri dalam hukum Romawi disebut bona fides sipi ismi janite geni, menyatakan bahwa dalam pengertian subjektif itikat baik adalah kejujuran, sedangkan itikat baik dalam pengertian objektif adalah kepatuhan. Memperhatikan tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang tidak jujur, memberitahukan bahwa telah terdapat kejanggalan dalam rekaman CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, dan memperhatikan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin yang merupakan anggota kepolisian melakukan tindakan tidak patut, di mana terdakwa Arif Rahman Arifin mengatakan kepada saksi berikut Baikuni Wibowo agar seluruh file dihapus sehingga tidak ada bukti. Padahal hal tersebut di luar lingkup pekerjaannya sebagai Wakaden B Biro Paminal Polri, dan terdakwa juga merusak dengan mematahkan laptop Microsoft Surface warna hitam yang merupakan barang bukti tindak pidana, maka perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin tidak dapat dikategorikan sebagai itikat baik. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya tetap diam dan merahasiakan hal tersebut hingga terbongkar dengan sendirinya. Bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023. Selanjutnya, kami serahkan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa nota pembelaan pledoi terdakwa Rahman Arifin SIKMH beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan tuntutan penuntut umum.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman SIK MH dan pledoi dari terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Penutup, demikianlah replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dan pledoi terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Penuntut umum Mahendra D. Sarjana Hukum, Magister Hukum, Jaksa Madya ditandatangani. Demikian majelis.